Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo Putra dengan NIM 210000019075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya ujian tengah semester Matkul Ekonomi Teknik 2023. Dari studi kasus yang terdapat, soal yang pertama, sebuah gudang dari perusahaan pengolahan rotan memiliki dua alternatif. Yang pertama, sistem insulasi busa 65 juta dengan masa 6 tahun dan nilai sisa 13 juta per tahun. Untuk perawatannya dibutuhkan setiap 2 tahun dengan nilai 2 juta. Untuk penghematan energi adalah 14 juta per tahun. Dan di alternatif kedua, insulasi filter glass dengan harga 40 juta dengan masa 4 tahun dan nilai sisa 4 juta. Untuk perawatan kebutuhan setiap tahunnya 600.000 rupiah. Untuk penghematannya sendiri 11 juta per tahun. Di sini saya sudah membuat tabel. Yang pertama tabel alternatif A dan alternatif B. Di sini ada marnya itu 10% untuk alternatif A dan 10% untuk alternatif B. Untuk investasinya sendiri 65 juta untuk alternatif A dan 40 juta untuk alternatif B. Untuk annual benefitnya 14 juta untuk alternatif A, 11 juta untuk alternatif B. Untuk annual cost-nya untuk alternatif A-nya 2 juta per 2 tahun dan untuk alternatif B-nya 600 per tahun. Untuk nilai sisanya sendiri di sini ada 13 juta per tahun untuk alternatif A dan alternatif B sendiri 4 juta per tahun. Untuk umur investasinya adalah 6 tahun untuk alternatif A dan alternatif B 4 tahun. Di sini kan kita menggunakan tips KPK. Jadi KPK dari 6 sama 4 itu 12. Kita susun menggunakan cash flow sebagai berikut. Jadi periodenya itu 12. Nah, seperti ini kita untuk investasi awalnya 65 juta dan untuk sisanya itu 13 juta rupiah untuk alternatif A-nya. Dan untuk annual benefitnya sendiri per tahun itu 14 juta. Dan untuk biaya perawatannya itu per 2 tahun 2 juta untuk alternatif A-nya sendiri. Baik, kita langsung ke perhitungannya. Untuk perhitungannya sendiri didapatkan rumus min I plus AI. Ini investasi buka kurung diketahui B dicari F sebesar 10% bunga dan 6. Kemudian ditambah AB ini annual benefit diketahui A diketahui B dicari A sebesar 10% dan ini 12 itu dari di tabelnya nanti 12 periode. Kemudian dikurangi ACAT itu annual cost-nya. Jadi dicari P diketahui F sebesar 10% sama 2. Untuk perhitungan seperti ini. Kemudian kita langsung menuju ke perjumlahannya. Jadi untuk I-nya sendiri kan min 65 juta. Jadi 65 juta ini dari investasi pertamanya. Terus dikurangi dari penjumlahan rumus yang di atas ini. Jadi hasilnya itu untuk hasil akhirnya itu minus 1.305.200 rupiah. Dan ini bisa dikatakan tidak layak karena nilainya itu minus. Dan untuk alternatif B-nya sendiri untuk kurang lebih cash flow-nya itu sama seperti alternatif A, cuma untuk manual benefit-nya itu di sini itu per 1 tahunnya itu 11 juta dan untuk biaya perawatannya sendiri itu setiap tahun itu 600.000. Dan untuk nilai sisanya itu di sini 4 juta per 4 tahun. Untuk kita langsung ke alternatif B yang perhitungannya. Ini rumusnya min
I tadi investasi kan, terus diketahui P dicari F sebesar 10%, 4 ditambah I diketahui P dicari A sebesar 10,8 dikurangi I diketahui P dicari F sebesar 10%, 8 yang di tabel tadi, yang di tabel sesuai tabel ininya sama sesuai flowchart, sesuai garis dulu maksud saya, ditambah AB ini annual benefit. Jadi annual benefit buka kurung diketahui P dicari A sebesar 10%, 12. Untuk penjumlahannya sendiri min 4 juta seperti ini, min 40 juta dikurangi 27.320.000 sampai 1 juta, begitu juga seterusnya sampai ditambah 1.274.400.000 rupiah, dan dengan nilai akhir minus 5.344.760 rupiah. Jadi alternatif yang dipakai dari kedua alternatif tersebut yaitu A dan B adalah alternatif A, karena kedua alternatif nilainya itu minus semua, maka yang kita pakai adalah nilai minus yang terkecil. Jadi antara alternatif A dan alternatif B, nilai minus yang paling kecil itu alternatif A. Jika sebuah investasi itu mau mengambil langkah atau mau menginvestasikan di antara kedua alternatif itu, disarankan untuk menggunakan alternatif A. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu sebuah investasi membutuhkan biaya awal yaitu 130 juta dan hanya akan berumur 15 tahun. Pada akhir umur dilelang dengan harga 18 juta. Pendapatan yang dijanjikan dari hasil investasi adalah 10 juta per tahun. Apakah investasi ini layak diterima apabila Anda ada analisis dengan metode payback period? Untuk poin A dengan mengabaikan bunga, dan untuk poin B dengan memakai tingkat bunga 18%. Ini tipsnya. Jadi kita langsung ke flowchartnya, maksud saya ke cash flow-nya. Jadi kan ada 15 periode, 15 tahun. Jadi kita ambil dari 0 sampai 15. Nah, untuk 10 jutanya itu investasi yang dijanjikan per tahun. Jadi 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai ke periode ini 14. Untuk 18 jutanya ini adalah di akhir umur yang dilelang yang sebesar 18 juta. Dan untuk 130 ini nilai biaya awalnya investasi itu sebesar 130 juta. Untuk langsung kita menuju ke perhitungannya dengan mengabaikan bunga, dapatnya seperti ini, minus 130 juta ditambah N aksen 10 juta ditambah 18 juta. Untuk perhitungannya sendiri 130 juta dikurangi 18 juta dengan hasil 112 juta rupiah, dan kemudian kita bagi sama per tahunnya ini, kita bagi. Jadi 112 juta itu dibagi 10 juta dengan hasil yang didapatkan adalah 11,2 tahun. Kemudian yang kedua dengan bunga 18%. Untuk rumusnya sendiri udah terdapat di yang saya lingkari ini, yang saya tandai ini, yaitu I sama dengan min 130 juta ditambah 10 dicari P diketahui A 18%, N aksen ditambah 18 juta diketahui P dicari F 18, N aksen. Dengan N pertama saya memilih yang 15. Yang 15 yang di tabel itu yang urutan 15. Nah, itu seperti ini P per A-nya, dan ini nominal P per F-nya. Dan dari jumlah akhirnya itu terdapat minus 77.577. Untuk yang keduanya saya pakai yang 16 sesuai penjelasan yang di atas, dan hasil yang didapatkan, hasil yang diperoleh adalah minus 77 plus minus 77.564. Untuk interpopulasinya sendiri perhitungannya seperti ini dengan menggunakan rumus yang telah disampaikan. Nah, untuk kesimpulannya adalah
karena N aksennya itu lebih dari 15 tahun, karena lebih dari 15 tahun, maka investasi tersebut dinyatakan layak. Ini hasilnya. Hasilnya terdapat 14,034. Jadi lebih dari 15 tahun yang sesuai yang ditentukan yang di soalan tersebut. Ini akan berakhir hanya akan 15 tahun dan ini kurang dari 15 tahun hasil perhitungannya. Maka bisa disimpulkan N aksen kurang dari 15 tahun maka investasi disebut layak karena ini lebih kurang dari 15 tahun yang hasilnya 14. Sekian dari penjelasan saya mengenai soal ujian tengah semester ekonomi teknik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.